Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lotaskia dengan NPM 2241190 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau dari mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu materi yang ke-11, uji T homogen dan uji T non homogen. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen. Nah, uji T homogen ini adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians dari dua atau lebih kelompok data adalah homogen atau setara. Dalam konteks ini, homogen berarti bahwa varians antara kelompok-kelompok tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, kelompok-kelompok tersebut memiliki varians yang serupa. Kemudian, uji T homogen ini pada umumnya digunakan sebelum melakukan uji statistik lain seperti analisis varians atau ANOVA untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, asumsi ini penting dalam banyak analisis statistik. Karena jika varian antara kelompok sangat tidak seragam, maka hasil uji statistik yang dijalankan dapat menjadi tidak dapat diandalkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varians, seperti uji Levens, uji Bartlett, dan uji F antara lain uji T homogen antara lain. Uji T homogen ini mungkin juga digunakan dalam beberapa konteks lain, tergantung pada tujuan analisis statistika yang sedang dilakukannya. Kemudian uji T non parametrik itu merupakan uji statistik yang digunakan ketika data kita tidak memenuhi asumsi dasar distribusi normal atau homoskedastisitas. Nah, uji non parametrik ini sering digunakan ketika kita memiliki data ordinal atau normal atau nominal, atau ketika data kita itu terdistorsi atau memiliki outlier yang signifikan. Nah, uji non parametrik ini sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik lainnya. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa uji non parametrik ini mungkin memiliki kekuatan statistik yang lebih rendah daripada uji parametrik. Jika asumsi parametrik ini dapat dipenuhi, jadi pemilihan uji ini tergantung pada karakteristik pada diri kita dan tujuan analisis yang akan kita analisis. Kemudian di sini ada kegunaan uji T homogen dan uji T non homogen. Nah, kegunaan utama dari uji T homogen ini adalah yang pertama, yaitu memeriksa asumsi dasar analisis parametrik. Nah, sebelum kita dapat melanjutkan dengan uji T atau ANOVA, kita tuh harus memastikan bahwa varian dalam kelompok-kelompok yang akan kita bandingkan relatif homogen atau setara. Asumsi dasar dari uji T independen dan ANOVA ini adalah bahwa varian antara kelompok seharusnya serupa. Nah, uji T homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak.
Yang kedua, menentukan jenis uji yang digunakan. Nah, hasil dari uji T homogenitas ini akan mempengaruhi pilihan kita untuk menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Nah, jika hasil uji menunjukkan bahwa varian antar kelompok sama, maka kita dapat menggunakan uji T atau ANOVA. Namun, jika hasil uji menunjukkan ketidaksetaraan varians yang signifikan, maka mungkin menggunakan uji T non-parametrik atau metode analisis non-parametrik. Nomor 3, menghindari bias hasil uji. Jika varian antara kelompok sangat berbeda, itu dapat mempengaruhi hasil analisis statistika dan interpretasi kita. Misalnya, jika varian kelompok sangat tidak setara, hasil uji T atau ANOVA dapat menghasilkan kesalahan interpretasi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, uji T homogen ini membantu mencegah bias ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memastikan validitas hasil analisis. Dengan memeriksa homogenitas varians, kita dapat memastikan bahwa hasil analisis kita lebih valid dan dapat diandalkan. Nah, hasil uji T dan ANOVA ini yang didasarkan pada kelompok dengan varian yang sama lebih mungkin mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa penggunaan uji non-parametrik untuk homogenitas varians. Yang pertama itu menentukan validasi uji parametrik. Sebelum kita melakukan uji parametrik seperti uji T atau ANOVA, kita tuh perlu memeriksa apakah varian yang kita antara kelompok data homogen atau tidak. Uji non-parametrik ini untuk homogenitas ini, varian membantu apakah kita tuh dapat menggunakan uji parametrik dengan aman. Kemudian yang kedua itu ada pemilihan metode analisis yang tepat. Nah, jika hasil non-parametrik menunjukkan bahwa varian antara kelompok tidak homogen, mungkin kita perlu mencari metode alternatif yang sesuai untuk analisis data kita. Nah, ini tuh bisa mencakup pengguna uji non-parametrik, transformasi data, atau metode lain yang lebih cocok. Nomor 3, interpretasi hasil yang benar. Nah, ini tuh memastikan homogenitas varians penting dalam interpretasi hasil analisis statistik. Nah, jika varian antara kelompok sangat berbeda, hasil uji parametrik ini mungkin kurang dapat diandalkan, dan ini perlu diperhitungkan oleh kita untuk menginterpretasikan temuan kita. Kemudian yang keempat itu menghindari bias dalam hasil. Nah, ketidakhomogenan varians ini dapat menghasilkan bias dalam perkiraan parametrik statistik. Nah, uji non-parametrik ini untuk homogenitas varian membantu meminimalkan potensi bias ini dan memberikan hasil yang lebih akurat. Yang terakhir, nomor 5 itu menjamin keadilan dalam perbandingan. Nah, dalam konteks eksperimen atau penelitian, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki varians yang sebanding adalah penting untuk memastikan bahwa perbandingan yang kita lakukan ini adalah adil dan berdasarkan perbedaan sebenarnya dalam data, bukan hanya akibat perbedaan varian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi ini. Materi yang ke-11 yaitu uji T homogen dan uji T non-homogen. Lebih kurangnya saya mohon maaf dalam memberikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.